Shalom semuanya, kembali dalam program ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita ambil waktu sejenak untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama saudara. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya saudara. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari hati kita. Kita bersyukur sama Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku.
Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup ini. Rancangan-Mu selalu indah atas setiap kami Tuhan. Haleluya, Bapa yang ajaib, Bapa yang selalu mengerti segala kebutuhan kami. Kau cukupi tepat pada waktunya. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Haleluya. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya, semoga diberkati. Tuhan semua berkati saudara. Shalom semuanya. Shalom. Ini adalah hari Pentakosta, saudara. Berarti saya sebagai seorang pelayan Tuhan sudah paling sedikit 18 kali ya, berkhotbah tentang Pentakosta. Ya, karena saya menjadi pendeta penuh di 2005, ini 2023, berarti ya kurang lebih 18 tahun saya sudah jadi pengkhotbah, pendeta dalam hal ini. Berarti setiap hari Pentakosta maka saya pasti berdiri di mimbarnya Tuhan. Dan tentu saudara kalau khotbah tentang tema Pentakosta dan itu sudah 18 kali saya melakukannya, saya sering kali dalam momen-momen entah itu Natal, entah itu Paskah, entah itu Pentakosta, itu bergumul sungguh. Sebab saya mau khotbah dari angle mana lagi nih? Saya mau khotbah dari kacamata mana lagi nih? Karena tentunya ayat-ayat dalam hal ini Pentakosta ya ayat-ayat yang saya yakin Bapak Ibu sudah familiar semuanya. Coba kita buka Kisah 2 ayat 1-4. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1-4. Saya berani hakul yakin di banyak gereja di luar sana ketika hari Pentakosta diperingati seperti kita memperingatinya hari Minggu ini, maka ayat ini menjadi ayat yang menjadi natsnya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dan seterusnya Bapak Ibu ayat-ayat ini Bapak bisa baca kemudian. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Roh Kudus hari ini kita peringati dicurahkan bagi murid-muridnya 2000 tahun yang lalu. Dari ayat-ayat ini, kalau kau membaca ayat-ayat setelahnya, maka kita akhirnya memahami kalau Roh Kudus itu diberikan buat kita untuk pertama menjadi penolong kita. Saya yakin gak ada orang Kristen yang tidak paham soal ini, bahwa Roh Kudus itu adalah roh penolong buat kita. Beberapa saat sebelum Yesus mati, dia selalu berkata kepada murid-muridnya, nanti aku akan memberikan roh penolong bagimu. Ketika dia sudah bangkit, sebelum dia naik, Yesus berkali-kali berkata kepada murid-muridnya, jangan kau keluar dari kota ini, dari Yerusalem, sampai Roh Kudus diberikan kepadamu. Roh Kudus itu adalah roh penolong. Kemudian orang Kristen kemudian memahami Roh Kudus juga dipahami kalau kita mendapatkan Roh Kudus itu kita akan mendapatkan kuasa. Jika Roh Kudus turun atasmu, maka kau akan mengusir setan, setan akan lari daripadamu. Roh Kudus itu dipahami oleh banyak orang membuat kita yang penuh dengan Roh Kudus itu bisa punya kuasa dan akhirnya bisa melakukan banyak mujizat. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Penolong, penghibur agar kita bisa melewati dunia ini dan segala tantangannya. Sehingga banyak orang Kristen hari-hari ini yang dalam kesulitan, dalam masalah, dalam problematika apapun, pasti berdoa, Roh Kudus tolong aku, bukankah kau roh penolong yang diberikan Bapa untukku. Kuasa diberikan agar kita bisa menaklukkan iblis.
Kuasa diberikan agar kita bisa menaklukkan roh-roh jahat yang mengintimidasi kita dalam keseharian kita lewat pola pikir yang kita akhirnya berpikir negatif, perasaan yang akhirnya negatif. Itu kebanyakan dari kuasa jahat yang merongrong kita. Dengan punya kuasa Roh Kudus, kita bisa perintahkan kuasa jahat yang mempengaruhi pikiran hati kita untuk keluar daripadaku. Kau tidak berhak lagi atasku, karena Roh Kudus tinggal dalamku. Nah, kekasih Tuhan, kebanyakan kita fokus sampai di sini. Roh Kudus penolong, Roh Kudus adalah pemberi kuasa. Sehingga akhirnya kalau orang Kristen berhenti di sini, orang Kristen akhirnya memahami bahwa tujuan Roh Kudus, tujuan utama, purpose utama Roh Kudus dicurahkan buat gereja adalah untuk menjadi penolong gereja dan pemberi kuasa. Dan maafkan saya, meskipun kau belum sampai pada pemahaman ini, tapi dalam praktek pelayanan saya sering lihat, itulah yang banyak diajarkan, itulah yang banyak dilakukan, dipahami, dihidupi oleh orang-orang yang meminta Roh Kudus. Agar diriku disertai oleh penolong, agar diriku punya kuasa, sehingga menghadapi tantangan hidup ke depan, apapun itu, seberat apapun, aku keluar lebih dari seorang pemenang. Tidak salah memahami itu. Tapi ada satu step lagi yang di depan yang saya mengamati. Gak banyak hamba Tuhan, gak banyak gereja yang menggali hal ini. Nah, untuk itu saya mau mengajar saudara angle lain dari Roh Kudus. Saya yakin gak banyak saudara, bahkan saya aku yakin mungkin gak ada saudara yang punya pemahaman ini sebelumnya. Kita orang Kristen selalu berpikir bahwa Roh Kudus itu dicurahkan di zaman para rasul. Artinya Roh Kudus dicurahkan di zaman Perjanjian Baru. Dipahami semua gereja seperti itu, diajarkan kepada umat semua begitu, sehingga akhirnya itu terekam, termanifestasi dalam ekspresi iman kita. Nggak sadar kita ajarkan anak, mantu, cucu kita, sehingga semua orang Kristen dari sononya itu memahami Roh Kudus itu dicurahkan di zaman gereja, kepada murid-muridnya, kepada para rasul. Sehingga akhirnya gak ada yang memahami Roh Kudus itu bahkan sudah dicurahkan di Perjanjian Lama. Berapa banyak saudara yang memahami ini? Bahkan saya masih ingat ketika saya masuk sekolah tinggi teologi, saya bertanya kepada dosen saya, kalau Allah Tritunggal itu, Allah Trinitas itu dulu, sekarang dan selamanya ada. Kenapa Roh Kudus itu tidak dicurahkan kepada orang Israel, bangsa pilihan Tuhan? Saya masih ingat banget, dosennya masih saya ingat namanya siapa, style dia ketika dia mengajar ini, tentang hal ini, menjawab pertanyaan saya masih ingat, dia sambil duduk dengan wibawanya, dia menjelaskan. Siapa bilang Roh Kudus tidak dicurahkan di zaman Perjanjian Lama? Tapi Roh Kudus diajarkan, dicurahkan di Perjanjian Lama itu bersifat individual, kepada orang-orang tertentu saja. Disebutkannya Salomo, para nabi, ya, Saul, para hakim, itu semuanya penuh dengan Roh Kudus. Tapi Roh Kudus itu hanya ada hinggap di satu orang, di momen tertentu, di suatu masa. Jadi itu yang membedakan cara kerja Roh Kudus. Di Perjanjian Lama, Roh Kudus diberikan hanya kepada individual tertentu, berdasarkan hanya kasih karunia Tuhan. Sedangkan di Perjanjian Baru dicurahkan kepada semua orang yang mau percaya. Itulah yang saya pahami puluhan tahun, Bapak Ibu. Sampai akhirnya ketika saya, ya pokoknya pandemi ini banyak merubah saya lah. Ya. Saya jadi fokus menggali firman Tuhan karena tidak disibukkan dengan undangan khotbah di sana sini. Gak perlu buang waktu, misalnya kalau saya diundang khotbah hari Minggu, berarti kan saya harus berangkat hari Jumat atau hari Sabtu, pulang Senin. Berarti ada beberapa hari saya tidak bisa punya waktu untuk menggumuli Alkitab dengan sungguh. Tapi sejak pandemi gak ada undangan, memang saya juga menolak undangan, sampai sekarang saya bahkan tidak mau menerima undangan lagi. Ya. Ada beberapa gereja kemarin yang baru mengundang saya untuk mengisi di sisa tahun ini, saya bilang, saya udah gak lagi melayani keluar. Kalaupun saya beberapa minggu, mungkin ada beberapa bulan nanti, 3-4 bulan saya akan keluar, ya. Cuma 1 minggu gak ada gitu, itu pun karena janji yang sudah saya iakan tahun lalu gitu ya. Ya. Dalam pandemi ini saya banyak belajar, saya banyak menggumuli firman Tuhan, merenungkan
terlebih lagi. Jadi kalau saya, saudara, merenungkan firman Tuhan tuh, sometimes gak perlu Alkitab. Seringkali gak perlu Alkitab. Ini, tapi gak bisa dipraktekkan kepada semua kita gitu ya. Saya gak pakai lagi Alkitab, bukan berarti gak penting Alkitab. Saudara yang mengikuti pengajaran saya bilang Alkitab itu penting. Nyembah Tuhan itu oke, tapi nyembah Tuhan gak membuat iman kita bertumbuh. Datang ke gereja itu penting, melayani Tuhan itu penting, tapi gak ada ayatnya melayani Tuhan di gereja. Terus datang ke gereja itu membuat iman bertumbuh. Iman tumbuh dari pendengaran akan firman Kristus. Kenapa saya sometimes ketika merenungkan firman Tuhan gak baca Alkitab? Karena saya cukup paham Alkitab ini. Saya sudah khatam berapa kali pembacaan dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi sometimes saya tuh cuma tidur saja, merem gitu, tapi otak saya muter. Terlebih kalau saya mau menggumuli satu topik, contohnya soal Pentakosta. Dalam hari-hari ini saya lagi menggumuli soal kerajaan 1000 tahun, tentang Yerusalem baru, tentang Pentakosta. Itu saya merem ya. Istri saya mungkin pikir saya tidur, orang di rumah mungkin pasti lagi istirahat, tapi saya lagi merem, tapi otak saya jalan. Muter terus. Hati saya juga bertanya, berdialog dengan Tuhan. Dan dalam masa pandemi kemarin 3 tahun, banyak hal-hal yang saya tidak paham sebelumnya dibukakan. Saudara kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, lazim memang dipahami oleh gereja, Roh Kudus itu terjadi di zaman perjanjian baru. Tapi perhatikan, Roh Kudus bukan eksklusif di perjanjian baru saja. Di dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu sudah ada, saudara. Cuma kalau kita membaca Alkitab terjemahan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, Roh Kudus di perjanjian lama seringkali dipakai dengan bahasa yang tidak sama. Bukannya Holy Spirit, bukannya Roh Kudus, tapi misalnya Roh Allah. Ya. Kemudian juga banyak kali di perjanjian lama, terminologi yang dipakai itu bukan Roh Kudus, tapi Rohku, K-nya besar, Rohnya Tuhan. Bukankah kita orang Kristen itu memahami bahwa Roh Kudus, Roh Allah, dan Rohku, kalau yang ngomong Tuhan, itu equal, itu sama. Tapi meskipun demikian, terminologi Roh Kudus juga ada di Alkitab, saudara. Di perjanjian lama. Coba kita buka slide yang pertama. Pencurahan Roh Kudus baru pertama kali terjadi di hari Pentakosta. Apa benar demikian? Apa benar pencurahan Roh Kudus for the first time di sepanjang sejarah dunia ini baru terjadi di sebuah rumah, di sebuah kamar, di mana 11 murid lagi mengunci kamarnya, mengunci jendela pintu, mereka lagi berdoa, terus tiba-tiba Roh Kudus turun begitu dengan bentuk seperti lidah api? Apakah Roh Kudus baru dicurahkan di momen itu? Sebelumnya nggak pernah? Wah, sekarang kalau saya ngomong jadi kayaknya sombong. Tapi saya berani aja ngomong lah. Karena saya sudah merenungkannya. Kalau saudara masih memahami begini, artinya berani yakin saya, kau belum baca Alkitab. Slide berikutnya. Bagaimana dengan ayat ini? Perhatikan, Yesaya 63 ayat 11. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala. Zaman Musa, hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembalaan kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Perhatikan apa yang saya pakai warna merah itu. Menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka. Perhatikan huruf merah yang saya garis bawahi. Roh Kudusnya mereka. Mereka ini tentu bukan kata ganti tunggal, kata ganti jamak, majemuk. Bukan satu. Lebih dari 2 orang, bisa 1000, bisa 10.000, bisa 100.000, bisa 1 juta, bisa seluruh dunia ini. Dan ada di situ terjemahan LAI dalam bahasa Indonesia di Yesaya 63, perjanjian lama. Kata Roh Kudus. Saudara, kata Roh Kudus dalam Yesaya 63 ini, itu menggunakan kata Yunani, ruah kodes. Ruah itu roh, kodes itu, kados itu kudus. Yang kemudian oleh para penerjemah Septuaginta. Septuaginta adalah Alkitab perjanjian lama yang berasal tadinya dari bahasa Ibrani, kemudian diterjemahkan oleh kurang lebih 70 ahli perjanjian lama di zaman sebelum
Perjanjian Baru, ya, itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Karena ada waktu sekitar 200 tahun sebelum Yesus lahir, wilayah Palestina itu dikuasai oleh Yunani. Yunani ini bukannya Alexander Agung, tapi jenderal-jenderalnya Alexander Agung. Kalau Bapak Ibu belajar sejarah, Alexander Agung itu mati muda. Sekitar umur 33-35 dia sudah mati. Kerajaannya itu dari Yunani, Eropa sampai ke India. Dan ketika dia mati, kerajaannya ini terpecah-pecah. Kenapa? Karena Alexander Agung, kalau kita belajar sejarah, tidak mempunyai putra mahkota. Sehingga akhirnya jenderal-jenderalnya itu bersepakat dan membagi wilayah. Alexander Agung ketika menguasai Eropa, dia mau pergi ke Asia, wilayah Eropa ditinggali. Hei Jenderal A, kamu tinggal di sini. Jaga wilayahku. Baik, Raja. Alexander pergi ke wilayah Asia Kecil. Asia Kecil dikuasai. Dia mau ke wilayah lebih ke India lagi, lebih ke timur lagi. Maka wilayah Asia Kecil ditinggali oleh jenderalnya. Hei Jenderal B, kamu berkuasa di sini atas namaku. Siap Raja. Begitu, sehingga wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Alexander Agung itu sudah dikuasai oleh jenderal-jenderalnya. Dan ketika mereka semua tahu bahwa raja mereka mati, merekalah yang menggantikan menjadi raja-raja wilayah tersebut. Nah, Palestina juga dikuasai oleh Wangsa Seleucus. Wangsa Seleucus itu menguasai wilayah Syria. Kemudian ada Wangsa Ptolemeus, ini jenderal-jenderalnya Alexander Agung. Ptolemeus itu menguasai wilayah Mesir. Mereka saling ganti-mengganti menguasai wilayah Palestina itu. Dan mereka orang Yunani, yang berbahasa Yunani. Sehingga orang-orang Israel yang tinggal dikuasai oleh Yunani ini, jadi berbahasa Yunani. Kalau kita belajar sejarah, kenapa Yunani itu mempengaruhi dunia? Karena Yunani punya budaya Helenisme, kalau kau pernah ingat dalam sejarah. Jadi Alexander Agung itu ketika mati muda, itu warisannya itu nggak lekang oleh waktu. Kenapa? Karena ketika dia menguasai satu wilayah, wilayah itu diyunanikan. Orang-orangnya disuruh pakai baju Yunani, bahasa Yunani menjadi bahasa pemersatu, bahasa internasional, bahasa ibu. Kemudian juga dibangun tempel-tempel kepada dewa Zeus dan dewa-dewinya orang Yunani. Sehingga akhirnya memang budaya yang dikuasai, yang ditaklukkan oleh Yunani ini menjadi Yunani, termasuk Palestina. Orang-orang jadi berbahasa Yunani, alih-alih berbahasa Aram atau berbahasa Ibrani. Sehingga kalau Bapak Ibu baca masuk dalam perjanjian baru, itu orang-orang Israel di zaman perjanjian baru, di zaman Tuhan Yesus hidup, itu berbahasa Ibrani aja udah gak bisa, saudara. Mereka hanya bisa menguasai bahasa Yunani dan bahasa Aram. Kenapa bahasa Aram? Karena bahasa Aram ini bahasa yang dibawa mereka ketika mereka dibuang dari Babel 70 tahun. Mereka yang lahir di Babel kembali ke Israel, mereka nggak bisa lagi bahasa Ibrani, bahasa ibu mereka, tapi mereka membawa bahasa Aram. Bahasa Ibrani di zaman perjanjian baru itu hanya dikuasai oleh ahli Taurat, orang Farisi, orang-orang yang menekuni tentang Taurat. Orang abangan kayak Petrus, Yohanes, nelayan-nelayan. Siapa lagi? Lewi, pemungut cukai. Saya yakin mereka nggak menguasai fasih bahasa Ibrani. Nah, kekasih Tuhan biji mata Tuhan. Ketika Alkitab Septuaginta ini ada, maka kalimat di dalam slide tadi, yang ruah kados, yang itu dalam bahasa Ibrani, diterjemahkan menjadi hagios pneumatos. Roh Kudus artinya. Nah, saudara, Roh Kudus, terminologi Roh Kudus ada di perjanjian lama di zaman Yesaya ini. Dan dikatakan Roh Kudus ini ditaruh Tuhan dalam hati mereka. Siapa mereka? Mereka ini tentu bicara mengenai orang Israel yang hidup di zaman Yesaya. Kita baca ayat di bawahnya, Nehemia 9 ayat 20 dalam slide ini. Dan engkau memberikan kepada mereka rohmu yang baik untuk mengajar mereka. Juga manamu tidak kau tahan dari mulut mereka, dan engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. Perhatikan baik-baik, rohmu ini ya Roh Kudus. Dalam kalimat di Nehemia 9 ayat 20, Tuhan memberikan kepada Israel Roh Kudusnya untuk mengajar mereka. Jadi kalau saudara memahami bahwa Roh Kudus itu adalah benda baru, barang baru, yang baru terjadi di zaman murid-murid, saudara berarti saya berani hakul yakin belum baca ayat ini, ya berarti belum baca Alkitab. Kalau belum baca Alkitab dengan utuh, ya jangan ngajar. Pendeta hari ini banyak jadi-jadian, saudara.
sekolah tinggi teologi dapat S1 jadi pendeta, padahal Alkitab belum khatam. Bapak Ibu jangan naif. Yang punya gelar S1 itu belum tentu sudah baca Kejadian sampai Wahyu loh saudara. Sebab itu bukan pelajaran yang diajar di bangku kuliah S1 teologi. Orang yang baca Kejadian sampai Wahyu utuh berkali-kali, itu karena punya hati untuk mendalami firman Tuhan. Jadi kau jangan lugu kalau ketemu ada orang, di depannya ada PS, pastor, ada PDT, pendeta, PDM, pendeta muda, PDP, pendeta pembantu, evangelis, terus di belakang namanya ada STH, MTH, DTH, sarjana teologi, master teologi, doktor teologi, terus kau berpikir mereka sudah hafal Alkitab. Saya aja baca Kejadian sampai Wahyu itu butuh waktu berapa lama? Orang yang MTH itu cuma setahun dapat MTH bisa, 2 tahun dapat MTH bisa. Dengan tugas-tugas mereka, pekerjaan mereka, bagaimana mereka bisa baca Alkitab ini dengan utuh? Kalau tidak ada kerinduan dalam hati. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, apa yang mau saya sampaikan? Berdasarkan ayat ini, meskipun secara de facto Roh Kudus dicurahkan di zaman rasul-rasul, karena kalimatnya jelas. Fakta Alkitab Roh Kudus dicurahkan untuk murid-muridnya. Tapi dari ayat Yesaya ini dan Nehemia ini, kita nggak boleh mengabaikannya dan kemudian mengatakan Roh Kudus tidak dicurahkan di Perjanjian Lama. Kalau Roh Kudus belum dicurahkan di Perjanjian Lama, apa artinya ayat ini? Roh Kudus diberikan untuk mereka. Memang tidak ada kalimat dicurahkan, tapi diberikan. Bukankah dicurahkan dan diberikan kurang lebih kalau kita lihat konteksnya sama? Rasul-rasul dicurahi Roh Kudus, bukankah artinya diberikan Roh Kudus? Sehingga kalau di Perjanjian Lama Roh Kudus diberikan kepada orang Israel, bukankah artinya juga dicurahkan? Meskipun mungkin tidak apa ya? Manifestasinya ya tidak sebombastis seperti yang kita baca dalam Kisah Rasul. Kalau Kisah Rasul kan bombastis ya. Roh Kudus dicurahkan, tiba-tiba di ruangan itu seperti kedengaran angin dengan tiupan yang keras. Berarti kan tuh mereka semua kacau, terus tiba-tiba ada lidah api. Itu lidah api itu fakta. Murid-murid melihat melayang-layang hinggap di atas setiap kepala mereka. Itu kan bombastis. Di Perjanjian Lama ayat ini tidak seperti itu. Tapi esensi Roh Kudus sudah dicurahkan di zaman Perjanjian Lama. Itu nggak bisa kita abaikan. Coba kita buka untuk mengerti lengkapnya. Nehemia 9 ayat 19 sampai 22. Kapan dari Nehemia 9 tadi kira-kira Allah di Perjanjian Lama memberikan Roh Kudusnya kepada Israel? Nehemia 9 ayat yang ke-19 sampai ke-22. Bersama saya. Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayangmu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Dan engkau memberikan kepada mereka roh-Mu yang baik untuk mengajar mereka. Ayat yang sudah kita baca tadi. Juga manamu tidak kau tahan dari mulut mereka. Dan engkau memberikan air kepada mereka untuk menghapuskan dahaga. Engkau 40 tahun lamanya engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan. Pakaian mereka tidak rusak. Kaki mereka tidak bengkak. Engkau menyerahkan kepada mereka kerajaan-kerajaan dan bangsa-bangsa. Dan membagikan itu kepada mereka sebagai daerah perbatasan. Sebab mereka duduki tanah dari Sihon, raja negeri Hesbon. Dan tanah dari Og, raja negeri Basan. Dan selanjutnya kita bisa baca. Jadi konteks Roh Kudus diberikan kepada mereka di Nehemia 9 ayat 20. Kalau kita membaca konteks dekatnya, ini terjadi ketika apa saudara? Ketika Israel di padang gurun. Dengan ekspresinya, akhirnya kita mengerti kalau kita lihat konteksnya. Bombastis juga tuh Roh Kudus ketika diberikan kepada Israel. Kenapa? Bentuknya tiang awan. Tiang api. Tiap pagi roti mana. Pernah suatu waktu burung puyuh penuhi daratan itu. Padang gurun itu. Jadi kalau mau ditanya Roh Kudus di Perjanjian Lama, apa dong manifestasinya? Loh, tiang awan, tiang api itu Roh Kudus. Rohnya Tuhan.
Bapak Ibu nggak mungkin bisa memahami ini kalau Bapak Ibu belum ke padang gurun. Ya, makanya yang belum pernah ke padang gurun, belum pernah ada kesempatan berkat ziarah ke Israel, mau berdoa gitu. Ya. Kita punya iman. Ya. Pendapatan saya segini Pak, buat apalah? Kalau ada uang juga ngapain ke padang gurun? Enak juga ke New York. Kalau kau ke New York ya enak aja, ke Tokyo enak aja, ke Korea apalagi. Enak aja, makanannya banyak, enak-enak. Tapi kalau kita ada berkat, terus kita ke Israel gitu ya, ke padang gurun, terus jalan yang namanya ke Getsemani, jalan di Galilea, ke Nazaret, ke Kanaan, ke Kana, ya. Kita jadi ketika baca Alkitab tuh terang gitu. Ya. Ketemu pohon anggur, pohon ara. Ketika makan roti, kita jadi ngerti. Kalau kita belum pernah ke Israel, ketika Yesus memecahkan roti, lu pikir roti bantalnya Mega Bakery atau bakery-bakery yang ada? Nggak gitu. Itu roti bulat. Apa namanya kalau sekarang itu ya? Roti cane. Ya kurang lebih begitulah. Ya Timur Tengah makanannya begitu, dicocol. Kalau kau baca di Alkitab, ada pendeta bilang, kok minyak zaitun dimakan? Loh emang itu makanan. Roti itu dicocol sama minyak zaitun. Dimakan. Kalau sekarang kita nggak pernah pakai minyak zaitun, adanya minyak kelapa, ya aneh kalau kita makan roti cocolnya minyak kelapa gitu. Orang di Superindo, di Indomaret ada mesis, ada mentega. Tapi kalau kita ke sana, kini kita ngerti, terbuka. Dulu saya berpikir, itu Abraham itu ya, udah sampai ke tanah perjanjian, kenapa nggak dia bangun rumah ya? Kenapa dia tidurnya di tenda? Padahal Abraham itu sudah sampai ke tanah perjanjian, mestinya dia bangun rumah. Teknologi rumah, bangunan dengan batu yang disusun itu udah ada di zaman Abraham. Orang Abraham tuh hidup sebelum Menara Babel, lah di zaman Menara Babel orang bisa membangun menara dari batu bata. Berarti kan rumah-rumah di sekitarnya udah dari batu bata dong, kan logikanya begitu. Tapi kenapa Abraham di tenda ya? Terus saya pakai logika saya. Waktu zaman SMP, SMA, kuliah saya sering camping gitu. Ya, pakai tenda. Kalau di puncak pas malam dingin, tapi kalau udah pas panas di bawah terik matahari tenda itu panas. Saya dulu ketika masih di gereja lama kalau bikin retreat itu selalu minjem tenda tentara karena kan kami tinggal di komplek tentara dan ada gereja di situ. Jadi tenda peleton begitu. Itu kalau siang-siang dipasang, nggak ada yang mau tinggal di situ. Mendingan keluarlah panas-panasan sekalian, angin ada. Di tenda peleton itu panasnya minta ampun, pengapnya minta ampun. Saya berpikir Abraham di padang gurun tinggal di tenda, gimana bisa adem ya? Baru pas ke sana, saya pergi ke tempat yang namanya bukan Nazaret Village, tapi apa sih namanya lupa gitu. Jadi disituasikan, dikondisikan itu adalah tempatnya Abraham. Jadi ada tenda yang dibangun, yang dibuat dari beberapa lapis. Dan memang ketika saya dari luar masuk ke tenda itu untuk menikmati seolah-olah pernikahannya Ishak dan Ribka ya, itu ademnya minta ampun. Panasnya nggak kerasa. Karena rupanya ada lapisan-lapisan dari kulit-kulit binatang beberapa lapis. Ya. Sehingga benar-benar panas itu tidak masuk ke dalam, panas itu bahkan kembali ke atas. Oh, makanya ngerti sekarang. Kenapa orang-orang suku Badui sekarang ini yang ada di padang pasir, padang gurun di Timur Tengah sana masih tinggal di tenda-tenda. Tendanya nggak panas. Tendanya bukan tenda kayak kita camping, tenda dari nilon, dari kain yang kita tahu. Bukan. Jadi doa, saudara. Roh Kudus dicurahkan di zaman perjanjian lama ketika periode 40 tahun di padang gurun. Kalau kau membaca Nehemia 9 ayat 20, itu catatan kaki di Alkitab LAI kita, itu dihubungkan dengan apa saudara? Dihubungkan dengan Ulangan 8 ayat 2-4. Coba dibuka. Ulangan 8 ayat 2-4, dan ini pun peristiwa tentang padang gurun. Dan dari sini kita akan mengerti nanti, tujuan Roh Kudus diberikan kepada Israel. Dengan manifestasi tadi, tiang awan, tiang api, roti mana. Apa? Mari sama-sama kita baca.
Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu. Jadi Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Bapak Ibu, inilah yang saya mengerti akhirnya. Tujuan Roh Kudus dicurahkan dalam konteks PL. Bahwa Roh Kudus dicurahkan dalam konteks PL dengan manifestasi yang saya bilang tadi, tiang awan, tiang api, roti mana. Itu untuk apa? Supaya orang Israel mengerti, supaya bangsa yang baru dikeluarkan Tuhan dari perbudakan ratusan tahun dari Mesir ini mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulutnya Allah. Ketika saya membaca ayat ini seperti terang begitu. Karena selama ini saya seperti saudara memahami Roh Kudus diberikan. Tujuan Roh Kudus diberikan untuk apa? Untuk menolong kita. Roh Kudus diberikan untuk apa? Untuk memberi kita kuasa. Hanya sebatas itu pemahaman saya dari Roh Kudus dicurahkan. Kenapa? Karena itu yang diajarkan oleh guru saya, dosen saya, pendeta senior saya, orang-orang sebelum saya. Sebatas itu saja Roh Kudus dipahami, diberikan kepada manusia. Untuk apa? Jadi penolong kita. Maka kalau kita nggak minta Roh Kudus, bodoh orang Roh Kudus diberikan kepada kita, kita nggak mau. Supaya kita punya kuasa. Kita hidup di dunia ini kan susah. Ada setan, ada iblis. Kalau kita punya Roh Kudus, kita bisa usir mereka, kita punya kuasa melakukan mujizat. Di otak saya Roh Kudus dicurahkan untuk hal-hal seperti tadi. Barulah ketika saya mendalami, merendahkan hati. Masa sih Tuhan? Roh Kudus itu baru dicurahkan di perjanjian baru. Lalu di perjanjian lama, kalau Allah Tritunggal itu udah bener ada. Nah Roh Kudus di perjanjian lama tuh ngapain? Perannya apa? Ketika saya bertanya, ini yang dalam bahasa saya, kalau Bapak Ibu sering dengarkan saya di YouTube, saya selalu bilang kalau mengajar, coba kritisi Alkitab. Dengan kita bertanya apa yang ada di hati kita tentang ayat-ayat Alkitab, nanti kita ada kerinduan untuk menggali. Roh Kudus itu akan tolong kita nanti membukakan ayatnya, menyingkapkannya, sehingga akhirnya saya punya pemahaman tadi. Yang saya bagi di hari Pentakosta ini kepada saudara. Bahwa Roh Kudus dicurahkan dalam konteks perjanjian lama. Karena khotbah Roh Kudus dicurahkan dalam konteks perjanjian lama, lu gak pernah dengar sebelumnya, gue yakin. Pasti dibahasnya Kisah Rasul pasal 2 tadi kan. Saya mengajar Roh Kudus dicurahkan dalam konteks perjanjian lama, yang pasti relevan dengan kehidupan kita hari ini. Supaya kau, aku, kita semua paham bahwa kita hidup bukan dari roti saja. Bukankah itu yang ada di benakmu, di pikiranmu? Sehingga kalau kita ke dapur, lihat kosmos kita, beras kita sudah menipis. Dak, dik, duk, dak, dik, duk, dak, dik, duk. Buka lemari, ambil dompet, tinggal selembar. Dak, dik, duk, dak, dik, duk, dak, dik, duk. Narik napas manis sambil buka handphone, M-banking, siapa tahu ada malaikat ngirim rupiah. Buka, masih segitu aja. Dak, dik, duk, dak, dik, duk, dak, dik, duk, dak, dik, duk. Ketika uang tinggal selembar, kita belikan sayur, sisanya hanya receh aja. Dak, dik, duk, dak, dik, duk. Besok makan apa ya? Besok anakku makan apa ya? Sehingga beberapa orang Kristen yang memahami kehidupannya seperti ini berdoa, Roh Kudus tolong saya, bukankah Roh penolong? Hari ini gak ada makanan lagi, gak ada uang lagi di dompetku. Tolong aku Roh Kudus, agar besok kau siapkan semuanya. Terus bernyanyi, aku percaya ada mujizat. Maka dia dengan iman tumpangi tangan kosmosnya.
Dalam nama Yesus, kira tata beras yang tinggal beberapa saja ini penuh. Nanti aku tidur orang benar diberkati. Maka beras ini di kosmos ini penuh. Besok aku bangun kaget karena penuh, limpah. Ada belas liter penuhi kosmos ini. ATM-nya ditumpangi tangan, kurang pede, tangan dikasih minyak urapan, ATM ditumpangi tangan lagi. Dompetnya dicipratin minyak. Kalau kau masih beriman seperti itu, saya bilang nggak salah. Ekspresi iman tuh nggak salah, saudara. Saya pun dulu begitu. Saya ada di fase itu di masa lalu. Saya pernah bilang kan sama saudara, bapak saya masih aktif jadi tentara. Bapak saya itu, bapak ibu kalau ke Taman Mini ada museum keprajuritan, museum ABRI keprajuritan, itu bapak saya yang bikin. Salah satunya, perwira yang kemana-mana, ke Ambon, ke wilayah timur. Pokoknya pahlawan-pahlawan yang di wilayah timur yang ada patungnya, dioframanya di museum keprajuritan itu kerjaan bapak saya. Jadi saya ditinggalin lama. Ketika dia ke Kalimantan, dia sempat pulang sebentar, dia bawa ikan arwana, red arwana, yang hari itu langka. Bapak saya sampai sembunyiin di ranselnya dia. Terus dia beli akuarium, saya masih ingat banget. Itu akuarium pertama bapak saya. Dia taruh, terus dapat tugas gak lama kemudian harus ke pokoknya ke Ambon sana ngurusin fragma foto bajunya Pangeran Patimura dan seterusnya, pahlawan-pahlawan dari Ambon sana. Saya cuma ditugasi, saya masih SD, saya masih ingat. Bapak pergi, ya, makanannya jangan lupa, ya. Kalau sempet jalan beli kodok kecil, ya, beli jangkrik untuk ikan arwana. Kalau iseng-iseng jepretin cecek katanya gitu. Ya, itu bapak saya tuh masukin itu. Kalau nggak ini ya beli ikan kecil-kecil lah, ikan cere kecil-kecil di tempat jual ikan. Saya tiap hari jaga. Suatu waktu nggak tahu nggak kenapa pulang sekolah. Itu ikan arwana bapak saya yang udah sekepalan tangan ini. Dia liatin, merahnya bagus ya Le. Terus tiba-tiba kebalik. Kalau lu suka ikan, kalau ikan jalan udah kebalik, udah ngerti lah tuh kenapa. Ada namanya cairan biru atau apa gitu namanya, lupa ya. Itu kata bapak saya, kalau ikan nanti ada jamur apa, itu cemplungin. Gue cemplungin semuanya, biru airnya. Tapi kok kebalik terus? Ya, terus saya tumpangi tangan, saya doa. Itu bukan SD, berarti udah SMA. Karena ada minyak urapan, saya masih ingat banget. Tahun 96, 97 lah. Ya. Lulus SMA berarti itu. Terus saya pakai minyak urapan. Ya. Saya ambil dari sebuah gereja di mana saya akhirnya lahir baru di sana. Saya buka dari botol obat begitu. Saya tuangin dalam nama Yesus. Kemarin pendeta yang gue lihat aja bilang bersaksi, orang lumpuh sembuh karena minyak ini. Orang sakit jantung katanya udah bocor, ginjalnya udah bocor, sembuh. Manusia tuh lebih pelik Tuhan. Lebih rumit bisa sembuh karena minyak urapan. Masa ikan kagak bisa? Cepratin. Terus tiba-tiba, udah gue pasrah aja dah. Pulang-pulang bapak gue nyabetin, gue pakai sabuk tentara, bodo amat lah, udahlah, gue udah beriman. Habis mau apa lagi? Ke dokter hewan. Mana bisa dokter hewan nyembuhin ikan? Ya. Sorry ya, saya pernah punya burung saya sakit, saya bawa ke dokter hewan, bayarnya 500.000, mati. Dokter hewan tuh nyembuhin kucing bisa, anjing bisa, tapi burung atau primata-primata yang kecil-kecil belum tentu, saudara. Burung saya mati bayar 500.000 lagi ke dokter. Gondok gak? Benar 500.000 berapa? 300.000. Iya, udah bayar 300.000, pulang mati. Ya ngapain gue ke dokter hewan? Gue pikir bisa sembuh. Tapi kalau anjing saya gitu ya, cacingan atau apa, disuntik sembuh. Dia jago kalau hal-hal kayak gitu. Habis sorenya menjelang maghrib saya lihat lagi, ikannya udah balik lagi kepalanya, tegak lagi. Wah. Saya masih ingat banget, ada momen saya ujian. Mati lampu, lilin gak ada. Bukan mati lampu ya, lampu di atas lampu kamar saya mati. Lilin gak ada. Kalau belajar keluar, banyak nyamuk. Ya rumah zaman dulu tahu dong, belum ada kawat nyamuk di mana. Wah, banyak nyamuk. Gimana nih Tuhan? Buka-buka lemari, gak ada lampu cadangan. Ya, mau ke toko udah malam. Ya itu gila tuh. Ambil minyak urapan. Kalau manusia yang hidup aja bisa pulih, masa benda mati gak bisa? Nyala. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Tiba-tiba nyala.
Makanya saya sama minyak urapan tuh sampai sekarang nggak mungkin nggak percaya. Saya punya pengalaman banyak soal itu. Tapi apakah kita harus begitu terus? Harus membutuhkan tanda untuk iman kita. Bukankah Yesus berkata berbahagia orang yang tidak melihat namun percaya. Saya harus upgrade. Bapak Ibu harus upgrade. Roh Kudus memang akan membuat kita punya kuasa. Roh Kudus memang akan membuat kita tertolong. Tapi apakah itu tujuan utama? Kalau kau baca nanti baik-baik Ulangan 8 ayat 3-4 ini, ayat 2-4 ini, Roh Kudus itu diberikan supaya saudara dan saya paham bahwa kita hidup bukan cuma dari roti saja. Bukankah itu juga yang diucapkan Yesus ketika dicobai iblis untuk merubah batu jadi roti? Orang Israel tuh taunya gini, kan mereka bersungut-sungut tuh di padang gurun. Allah, Musa ngapain kamu keluarkan kami dari Mesir? Di Mesir biarpun kami diperbudak, kami makan enak, makan daging enak. Sekarang di padang gurun mau makan apa nih? Nggak ada. Mereka berpikir kalau mereka mau kenyang, mereka mau hidup, mereka harus bercocok tanam, nandur biji gandum, gandumnya tumbuh, bulirnya sudah siap panen, diambil, ditumbuk, diolah jadi roti, dimakan mereka kenyang. Itulah pola pikir mereka. Kalau mau hidup, kenyang, kerjanya model begitu. Nenek moyang mereka juga paham begitu. Makanya Tuhan turunkan ayat ini. Aku akan berikan roti yang tidak kamu kenal. Bahkan nenek moyangmu juga tidak mengenalnya. Supaya kamu paham bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Bukankah roti mana itu firman Tuhan kepada Musa? Pokoknya besok dan seterusnya, setiap pagi, setiap subuh, aku akan turunkan roti mana, sehingga umatmu itu tidak akan pernah kelaparan. Maka setiap pagi orang Israel nggak perlu nanam, nggak perlu keringat, nggak perlu seperti di Mesir dulu, nggak perlu seperti bangsa-bangsa lain yang kalau mau kenyang harus kerja. Mereka cuma tinggal mungutin aja sesuai aturan yang ada. Dan mereka makan kenyang. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Naikin ayat 2-nya. Kalau kau mau seperti ini, apa yang harus kita kerjakan? Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud merendahkan hatimu. Dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi mulailah di Pentakosta 2023 ini, Bapak Ibu dan saya mulai untuk merendahkan hati dan berpegang pada perintahnya Tuhan. Slide yang berikutnya. Roh Kudus diberikan untuk mengajar agar Israel mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja tapi dari firman Tuhan. Kita hidup di bumi ini, jangan kau terkungkung dengan pemikiran dunia. Kalau harus hidup harus begini. Sehingga kau melupakan Tuhan. Israel 40 tahun itu gak perlu kerja loh. Saya bukan bilang saudara gak perlu kerja. Cuma kalau mindsetmu kau hidup harus dengan kerja, kau salah. Orang Israel 40 tahun gak usah kerja, hidup. Lalu bagaimana Pak saya sekarang ini? Loh, harus mengerti tujuan Roh Kudus diberikan padamu. Supaya kau mengerti tentang Dia. Tentang firman-Nya. Sehingga mindset kita berubah sekarang ini. Aku hidup karena firman Tuhan. Aku bertanggung jawab untuk menghidupi istriku, anakku, suamiku, keluargaku semuanya dengan cara aku harus bekerja. Maka bekerjanya kita bukan untuk hidup. Sebab kita hidup karena firman Tuhan. Nah bekerjanya itu kita lakukan sebagai ibadah kita. Abodah kita. Makanya Paulus katakan, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Itu ibadah. Tapi berapa banyak orang Kristen yang memahami ini, bahwa mereka kerja itu ibadah. Saya kadang-kadang miris. Saya hari-hari ini tuh sering dengerin ceramah-ceramahnya ustadz-ustadz loh saudara. Beneran. Gus Baha. Saudara mungkin gak ngerti. Itu ustadz yang katanya ulama terpintar di Indonesia hari ini. Saya dengerin mereka. Dan saya ngiri gitu loh. Kok mereka bisa disingkapkan rahasia-rahasia ilahi seperti ini ya? Dan mereka sampaikan kepada umatnya.
Sedangkan banyak gereja, banyak kita, banyak saya, banyak hamba Tuhan yang kayak saya, nggak mengajarkan hal ini. Bapak Ibu kerja itu ibadah. Lakukanlah seperti untuk Tuhan. Maka jangan setengah-setengah. Lah kalau kerja aja ibadah, gimana pelayanan? Selama 9 tahun kau berjemaat di Doe, dengerin saya khotbah, pernah lihat saya di mimbar lemes? Pernah lihat di mimbar saya khotbah tidak ada semangat? Apakah kau berpikir 99 tahun setiap hari Minggu saya selalu sehat? Oh, berkali-kali di hari Minggu saya drop fisiknya. Tapi saya bilang sama Tuhan, enggak Tuhan. Gue udah doa dan minta didoain jemaat mati ketika memberitakan firman Tuhan. Baru pilek, baru demam gini aja masa gue gak khotbah. Tapi lemes Tuhan. Ya udah, positive thinking. Gue teriak aja. Tuhan mampukan. Gak pernah satu hari Minggu pun. Kecuali kemarin pas vaksin. Itu cuma sekali sepanjang 18 tahun saya melayani Tuhan. Hari Minggu saya tidak ibadah. Tidak melayani Tuhan. Karena pas vaksin itu benar-benar luar biasa. Panasnya tinggi, demamnya kayak orang udah step begitu. Istri saya yang paling tahu. Tapi kalau cuma sekedar flu, pilek, batuk, demam, asam urat. Oh, kok ada asam urat juga. Jadi kalau jangan tuh linu banget. Kolesterol ada. Makanya udah putih gini saya udah jaga makanan. Ya. Babi-babi. Icip aja. Kambing-kambing. Icip aja. Nggak kayak di sini semuanya udah kolesterol tinggi, asam urat, makan sikat aja. Apalagi kalau gratis. Lu bener-bener lah. Ya dulu gue begitu, mungkin lo belum seumuran gue ya, belum agak bijaksana. Katanya semakin tua semakin bijaksana gitu ya. Tapi mau belajar gitu, andai kata gue seumur lo yang masih muda 30-an ini ngerti ini, wah pasti gue lebih efektif lagi dalam Tuhan. Slide berikutnya. Secara korporat dan individual, Israel gagal paham dengan Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan, mereka lihat loh, ekspresi manifestasinya, tiang awan, tiang api kan kelihatan Bapak Ibu. Jalan siang hari di padang gurun, mereka gak pernah kepanasan, gak pernah dahaga, gak pernah dehidrasi, gak pernah pingsan. Gak ada yang mati pingsan di padang gurun. Gak ada yang mati karena kepanasan di padang gurun. Kita hari ini baru panas 40 derajat aja udah ngeluh minta ampun. Di mobil, pakai AC, 40 derajat saudara. Saya aja kadang, gila ya, udah pakai AC masih 40 derajat di mobil. Gimana di luar mobil? Mungkin pas 1, 4, 2. Beberapa daerah di Asia sana itu sampai 43, 44. Israel 40 tahun di padang gurun siang hari. Gak pernah mengalami semua itu. Kenapa? Karena di atas mereka ada tiang awan. Wah, itu gak bisa dibayangin. Hari ini aja belum ada teknologi yang bisa buat seperti itu. Ada Amerika bisa buat teknologi. Kita tamasya di padang gurun naik onta tapi gak pernah kepanasan. Kemarin terakhir gue ke Sinai, panas juga. Tapi mau pakai payung kayak Sarimin. Mau sok keren-keren naik onta, di foto pakai payung, kan aneh gitu ya. Ya udahlah, ya panas-panasan lah, sekali-sekali gak apa-apa. Tapi panas Pak. Anginnya angin panas. Saya sampai ngebatin, berarti Israel 40 tahun. Dan itu bukan 1-2 kayak kita kalau naik ke Sinai cuma belasan orang. Itu jutaan di padang gurun. Coba anak kita, kayak Silo nih, Silo, anak saya yang udah mau lulus SD itu, kalau diajak panas-panasan pasti udah, aduh. Pakai kipas angin tuh yang muter-muter. Pakai payung, mimisan hidungnya. So, apakah anak-anak Israel yang usia Silo dan di bawahnya zaman itu nggak seperti itu, nggak ada yang mimisan? Kan sama aja. Tapi mereka nggak ada keluhan di Alkitab, nggak ada gitu. Mereka mundur gara-gara itu. Kalaupun mereka mengeluh, orang Israel mengeluh di padang gurun, itu bukan gara-gara kepanasan kan? Ada? Enggak. Mereka mau makan, mereka mau minum. Isunya itu bukan kepanasan. Padahal kalau mau jujur di padang gurun tuh isu yang utama tuh panas itu mestinya. Atau kalau malam tuh dinginnya minta ampun. Saya turun dari Sinai.
Sekitar jam berapa ya? 9 apa jam berapa gitu. Bu Roli kemarin ya. Sekitar jam segitu. Oh, Bu Roli nggak ikut ya? Ya. Sekitar jam itu, turun terakhir itu. Itu anginnya dinginnya minta ampun. Saya ngebayangin orang-orang yang udah tua-tua, udah sepuh-sepuh, anginnya dingin begitu, dihajar karena nggak ada gunung kan. Jadi angin tuh kalau kenceng, brrrt gitu aja. Mereka nggak pernah mengeluh. Kenapa? Hangat. Di atas mereka ada tiang apa? Tiang api. Tapi meskipun demikian, Israel gagal paham dengan Roh Kudus. Kenapa gagal paham? Karena dosa. Bahkan kalau kita mundur ke belakang, Roh Kudus itu sudah diberikan kepada setiap kita loh Bapak Ibu. Coba Kejadian 6 ayat 3. Apa ini kalau bukan Roh Kudus? Berfirmanlah Tuhan, Rohku, ya Roh Kudus kan? Tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tapi umurnya akan 120 tahun saja. Ini sesaat sebelum ada air bah. Tuhan bilang, Rohku, Roh Kudus, yang kuberikan kepada manusia tidak selamanya ada dalam diri mereka. Dan kalau ngomongin ini ayat selanjutnya, ini yang disebut mereka, orang-orang yang hidup sebelum air bah ini, adalah orang-orang yang bejatnya minta ampun. Yang jinah, yang cabul, yang melakukan sodomi, homoseksual, lesbianisme. Tapi Alkitab katakan ada roh Tuhan di situ. Ada roh Tuhan di orang-orang berdosa itu. Kenapa? Coba cari indikatornya. Di Kejadian 6, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam hati manusia. Manusia yang bejat di zaman Kejadian 6 itu. Lah kapan Roh Kudus itu diberikan? Kalau kau cari, mundur ya. Kejadian 6 ayat 2, Kejadian 6 ayat 1, Kejadian 5, Kejadian 4, Kejadian 3. Nggak akan ada ketemu. Indikatornya cuma satu. Di Kejadian 2 ayat 7. Coba buka. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Inilah indikatornya. Sehingga di Kejadian 6 tadi Tuhan berkata, Rohku tidak selama-lamanya ada dalam hati manusia, dalam hidup manusia. Kenapa begitu? Karena ketika Tuhan menciptakan manusia pertama yang namanya Adam, Adam menjadi makhluk yang hidup karena dihembuskan nafas hidup yang saya pernah khotbahkan beberapa bulan lalu yang namanya Nismat Hayim, Roh Tuhan. Dengerin saya. Sebelum semuanya, ketika Tuhan berencana ingin membentuk manusia, maka Tuhan ambil rohnya dan dibagikan kepada Adam. Kemudian rohnya dibagikan kepada seluruh keturunan Adam. Kita ini, semua kita, memiliki roh Tuhan, Roh Kudus. Lu Kristen, lu bukan Kristen, lu percaya Tuhan, lu ateis. Manusia itu punya roh Tuhan dalam hidupnya. Roh Tuhan, Roh Kudus yang dibagi-bagi oleh Tuhan ke semua manusia yang hidup. Itu makanya ayat ketika kita mati oleh pendeta yang ngubur kita, yang ngubur orang yang kita cintai, debu kembali menjadi debu, roh kembali kepada yang mengaruniakannya. Roh orang mati itu Roh Kudus, Roh Tuhan yang kembali. Pak, masa Roh Kudus, Roh Tuhan dibagi-bagi? Kalau lo ngomong begitu dan percaya begitu dan bilang gue salah, lo belum baca Alkitab lagi. Ya, coba nanti kita lihat ya. Sekarang kita buka Bilangan 11. Saya tuh berani ngajar begini karena saya bilang tadi, saya udah baca Alkitab tuh udah berapa kali, saudara. Meskipun ayatnya saya nggak tahu, tapi terekamlah di otak saya. Sama-sama kita baca. Bilangan 11, coba kita baca ayat 16 sampai 17 dulu. Bilangan 11, ayat 16 sampai 17 dulu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, perhatikan ya. Kumpulkanlah di hadapanku dari antara tua-tua 70 orang yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Lanjut ya. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu perhatikan baik-baik. Sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa ini. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Roh Tuhan yang Tuhan berikan spesial kepada Musa, sehingga Musa punya wibawa, punya otoritas,
punya karisma. Ya ingat ya, Musa meskipun dia pangeran Mesir, ya, tapi Musa sendiri berkata, aku ini tidak fasih bicara. So Musa itu gak punya karisma sebelum dia diberikan kuasa oleh Roh Tuhan. Ngomong aja gak pecus. Dia disuruh pergi ke Mesir, dia ketakutan. Dengan kuasa apa nanti aku berbicara sama Firaun? Musa sebelum menjadi leaders, ordinary man. Dia menjadi someone ketika Roh Kudus secara spesifik dipenuhi dalam dirinya oleh Tuhan. Dan ketika Musa menjadi pemimpin di Sinai itu ada masalah banyak. Ketika baru satu orang yang menghadapi masalah, satu keluarga menghadapi Musa, ya menghadapi satu problem, setengah jam selesai. Tapi ketika orang itu bicara, kalau ada masalah ke Musa aja. Maka semua orang yang punya masalah ke Musa. Kalau masih 50 orang mungkin Musa bisa menyelesaikan dalam sehari. Tapi tiba-tiba Israel yang jutaan itu, ratusan orang datang setiap hari. Musa kelabakan. Angkat tangan. Lalu Tuhan bilang ini, kumpulkan 70 tua-tua. Ayat ini perhatikan. Nanti roh yang ada dalam dirimu, sebagian akan kutaruhkan ke 70 orang itu. Dari bahasa sederhananya, Roh Kudus itu yang dalam diri kita bisa dibagi-bagi. Maka kalau kita tadi tarik ke garis belakang tadi, ketika Tuhan mau menciptakan Adam, rohnya Tuhan, Roh Kudus itu dibagi ke Adam. Ketika ada Hawa, dibagi ke Hawa. Ketika Hawa punya Kain, Habel dan Set, dibagi ke Kain, Habel dan Set. Ketika Habel mati, dibunuh Kain, roh yang ada di Habel kembali ke Tuhan. Ketika Set beranak pinak, Kain beranak pinak, maka semua anak-anak cucu dari Adam ini, yakni anak-anaknya Kain, anak-anaknya Set, juga dibagikan Roh Kudus. Begitu seterusnya. Jadi kalau ada yang bilang Roh Kudus gak bisa dibagi, gak bisa dipecah, baca ayat ini. Tuhan sendiri yang bisa bilang, akan kuambil dari rohmu, sebagian kubagikan kepada mereka. Sehingga 70 tua itu punya wibawa, punya karisma. Makanya saya pernah ketemu hamba Tuhan yang dalam satu KKR, yang mau menerima roh Tuhan yang dalam diri saya boleh maju ke depan. Wah, itu keren banget tuh. Gue jago lah, gue punya perbendaharaan kata-kata gitu, kalau gue pakai pasti jemaat penuh nih. Terus mereka datang, angkat tangan, akan kubagikan roh yang dalam diriku. Bagi, chat. Terus ada beberapa yang udah kong kali kong. Nanti kalau gue, lu jatuh ya. Oh iya. Saya pernah melayani gereja di Manado. Gembalanya kira tata ditumpangi tangan. Gak jatuh. Didorong. Iya. Didorong. Terus gitarisnya tumpangi tangan. Dia gak jatuh. Ya. Terus dipindah lagi. Ke gitarisnya gak jatuh. Akhirnya dia ngomong sama leadernya. Bisikin. Saya kan nonton. Yang lainnya mungkin merem-merem gitu kan. Karena ngerasa mungkin gembalanya udah didoktrin. Pokoknya kalau ada Roh Kudus dicurahkan, pokoknya khusus. Saya kan pendeta tamu, saya khotbah di situ. Saya ngeliatin. Terus ada leadersnya ngomong ke gitaris itu, mungkin gitaris baru kali ya. Terus dibisikin gitu. Gak lama kemudian pendetanya tumpangi tangan ke gitaris itu, gitaris jatuh. Saya pernah bilang sama Pastor Bimo tuh, kalau gue diundang di situ lagi gak akan gue datang. Dengan mata telanjang saya lihat. Dan itu transfer Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau dalam satu kerumunan, terus tiba-tiba ada orang jatuh. Terus tepuk tangan semuanya. Bapak Ibu akan punya pikiran, oh berarti kalau terima urapan harus jatuh. Maka Bapak Ibu pasti akan jatuh. Semua gak pernah begini ya? Waduh. Karena gue dulu juga gitu Pak. Ngerasain ditumpangi tangan, gak kenapa-napa, tapi kiri kanan gue kenapa jatuh ya? Wah gue orang berdosa nih, udah balik gitu ya. Terus ngamatin gitu ya. Oh jatuh. Besok-besok mau maju lagi, yakinnya udah. Gue merem aja terus gue jatuh, pas gue buka, pendetanya masih di situ. Gue belum ditumpangi tangan, malu dah gue. Ya. Ada yang jatuh dalam Tuhan. Ada. Sebelum sama Silvi saya punya mantan. Orang Protestan asli, orang Batak asli. Ya, kami putus tuh karena, maafkan saya ya, saya tahu bapaknya raja adat. Jadi pernah dibilang gini,
nanti kalau kalian kawin, kalau ada acara adat, kalian datang ya. Terus saya amati, acara adat itu bukan cuma Jumat. Kadang-kadang arisan keluarga tuh hari Minggu juga. Terus gue bilang sama pacar gue itu, nanti kalau gue pelayanan gimana dong? Ya, acara adat kan gak tiap minggu. Wah, tuh saya bergumul. Waduh, berarti saya harus korbanin hari Minggu. Padahal gue udah komitmen layani Tuhan sampai mati. Nah, saya putus baik-baik. Nah, pacar saya itu gak percaya Roh Kudus. Gak percaya bahasa roh. Gak percaya sama sekali. Saya di gereja Tiberias. Saya ngomong aja, saya diberkati lahir baru di gereja Tiberias. Orang ngomong jelek soal Tiberias, gue dari sana dan gue mengalami perubahan hidup dari sana. Saya masih ingat banget itu ya. Saya belum jadi pendeta Tiberias. Karena saya jadi pendeta Tiberias gara-gara Silvi. Ya harus saya akui. Kalau saya gak kawin sama Silvi, mungkin saya gak jadi pendeta Tiberias. Karena Silvi punya bapak almarhum, papa almarhumnya itu tangan kanannya gembala. Jadi ketika saya nikah, gembala udah kenal saya karena udah sering ketemu melayani di kolam baptisan, tapi gak terlalu perhatian lah. Tapi ketika dia tahu bahwa saya adalah anak mantu dari papanya Silvi, saya diajak jadi timnya dia. Jadi saya masih jemaat biasa, saya sudah dalam berkat Roh Kudus, terus saya ajak mantan saya sebelum Silvi ini untuk ibadah. Saya lupa Paskah atau Natalan begitu. Dan saya melihat sendiri, ini pacar saya yang gak sama sekali bahasa roh tuh, kalau saya bahasa roh ya, apaan sih lo? Rata-rata apaan sih, udah diem aja lah, kurang lebih begitu loh. Tiba-tiba pas lagi penyembahan, saya udah berdiri, saya sengaja gak kira tata-tata karena mantan saya ini gak percaya gitu-gituan kan, gak boleh jadi batu sandungan kan, saya diem aja dalam hati, bahasa rohnya dalam hati. Terus tiba-tiba saya ditarik baju saya ditarik-tarik gini, terus dia terjatuh duduk ya, terus dia nangis, terus dia mulutnya komat kamit panjang terus. Wah, kesambet nih saya bilang nih. Maksudnya kena Roh Kudus, jamah Roh Kudus. Dan ibadah selesai dia masih seperti itu. Pulang-pulang, tadi aku kenapa? Mana gue tahu, saya bilang gitu. Ya kalau lo mau percaya, Roh Kudus jamah tuh. Nah sejak saat itu, dia mulai terbuka. Ya tapi karena saya udah memutuskan tadi ya, takut sama bapaknya. Bapaknya masih hidup loh sekarang. Bayangin kalau saya nikah sama dia. Aduh kacau deh. Hari Minggu saya gak bisa pelayanan karena bapaknya raja adat banget. Baik orangnya, nggak ada cacatnya. Cuma tadi kuat di adat itu, HKBP pula. Ya. Yang saya mau katakan, saya nggak nolak ada orang diurapi dengan Roh Kudus. Tapi kebanyakan itu karena faktor sekitar. Ya. Jadi kalau kita baca di sini saudara, ya, Roh Kudus bisa dibagi. Untuk lengkapnya kita coba baca dari ayat 4 sampai ayat 15. Ya, supaya kita tahu konteksnya. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, ini kurang ajar Israel ya, bawang merah, bawang putih, lanjut. Tapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Adapun mana ini seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar berdolah. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tengah perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Ketika Musa mendengar bangsa ini, yaitu orang-orang dari setiap kaum menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Tuhan. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk, dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akulah yang mengandung seluruh bangsa ini, dan akulah yang akan melahirkannya. Sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu, berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Kembali, orang Israel gagal paham, Roh Kudus sudah dicurahkan. Ekspresinya salah satunya roti mana, tapi masih mereka mengeluh. Mereka masih berpikir untuk bisa hidup harus kenyang harus makan yang dipahami oleh mereka dan makan yang dipahami oleh nenek moyang mereka. Padahal Tuhan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulutnya Allah. Apa kata Tuhan menghadapi keluh kesah Israel ini? Ayat 18 sampai 22. Ayat 18 sampai 22. Tapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan,
kuduskanlah dirimu untuk besok. Maka kamu akan makan daging sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya. Bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari. Tapi genap sebulan lamanya sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak. Karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Tapi kata Musa, bangsa yang ada padamu ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Tapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu. Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Bahkan Musa saja itu masih gagal paham tentang tujuan Roh Kudus diturunkan atasnya. Sebab Musa masih berpikir untuk kasih makan daging 600.000 laki-laki yang ada di bersama dia, nggak termasuk perempuan dan anak-anak. Itu berapa kambing domba? Kambing domba, lembu, semua ternak yang kita bawa dari Mesir nggak akan cukup ngasih makan mereka. Paling cuma beberapa hari. Kau bilang berapa lama Tuhan? Bukan sehari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, berapa? Sebulan loh. Gak cukup Tuhan. Musa masih berpikir pola pikir dunia. Sama kayak semua di sini. Masih pikirannya pikiran dunia semuanya. Untuk bisa punya rumah harus begini, untuk naik pangkat harus begini, untuk punya bisnis harus begini. Musa saja masih begitu juga. Semua kenapa? Saya bilang tadi di slide yang tadi. Ada dosa. Sehingga akhirnya orang Israel itu gagal paham. Secara korporat, mereka gagal paham. Dan baru setelah itu, peristiwa padang gurun ini, setelahnya, baru Roh Kudus itu dicurahkan hanya pada 1 orang, mencrol ke 1 orang, ke hakim-hakim, ke nabi-nabi, ke Saul. Saul itu gak ada keturunan imam, bukan orang Lewi. Tapi ketika Roh Kudus hinggap pada Saul, dia menari-nari dan bernubuat. Sehingga banyak orang berkata, Saul itu kelompok imam kah? Ya tapi mereka ketika sudah penuh dengan Roh Kudus, selesai gitu aja. Gak ada dampak apapun. Kayak banyak orang Kristen yang mengimani sudah penuh dengan Roh Kudus, tapi ketika orang Kristen ini mati, selesai. Gak ada legacy. Mestinya ya, saya berandai-andai nih ya, kalau saya mati nanti, anak saya Sion, kalau udah punya istri, dia punya anak, dia kan bilang sama istri dan anak-anaknya gini, kita harus kayak opa almarhum. Lu nanti manggil gue opa atau mbah atau apa? Ya, whatever lah ya. Itu opa Pase itu keren banget loh nak, Sion ngomong sama anaknya. Gila dia tuh percaya banget sama Roh Kudus. Dia gak pernah mikirin apapun. Papa belajar banyak tapi papa belum bisa sampai sekarang. Yuk kita contoh yuk. Itu legacy saudara. Berapa banyak nanti anak, mantu, cucumu ngomongin dirimu, bukan ngomongin tentang hal-hal yang gak ada artinya, tapi ceritakan bagaimana Roh Kudus itu berkuasa atas kita. Kau kasih dia warisan harta. Kau bilang sama anakmu, papa kasih warisan nih buat 7 turunan kamu, gak mati kamu nih. Mati dia tetap. Bener gak? Ratu Elizabeth. Masih remaja sudah jadi ratu. 54 tahun sekian dia bertahta. Mati. Istananya, hartanya gak dibawa. Kemegahan prosesi pemakamannya yang saya lihat juga di live gak dirasakan sama dia. Pangeran Charles sekarang jadi raja. Inaugurasi dia kemarin dengan konser besar. Ada Lionel Richie, idola saya, nyanyi di situ.
Paling berapa lama jadi raja? Dosa adalah problem utamanya, saudara. Sehingga Roh Kudus itu kita nggak pahami. Maka itu karena sudah diberikan secara korporat kepada Israel, di padang gurun Israel gagal paham. Diberikan kepada leader-leader, nabi, hakim, raja, mereka juga gagal paham. Akhirnya apa, saudara? Akhirnya harus ada tindakan extraordinary dari surga. Yesus datang untuk tebus manusia. Mematahkan kutuk dosa itu. Kenapa? Karena kutuk dosa itulah yang membuat Roh Kudus yang sudah dicurahkan sepanjang perjalanan Israel gagal dipahami oleh Israel. Sehingga kita sekarang ini yang sudah percaya kepada korban darah Yesus di atas kayu salib, kita itu sudah dilepaskan dari dosa. Keterikatan dosa udah gak ada lagi dalam diri kita. Teorinya begitu. Kutuk dosa gak berkuasa lagi atas kita. Nah mestinya kalau Bapak Ibu sudah seperti ini kondisinya, dan kau mau merendahkan hati seperti Ulangan 8 ayat 2-4 tadi, kau juga mau berpegang pada perintah Tuhan, maka Roh Kudus yang penuh atas kita akan membuat kita mengerti bahwa saya hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Orang yang sudah paham demikian di hari Pentakosta ini, saya mau katakan kepada saudara, orang yang sudah paham untuk apa Roh Kudus diberikan kepada dirinya, itu bukan ekspresinya hanya semata-mata bisa berbahasa roh, bisa ngusir setan. Bukan. Orang yang sudah paham benar bahwa tujuannya Roh Kudus penuh atas saya itu untuk apa, maka orang ini akan mengarahkan sisa hidupnya berjalan dalam jalannya Tuhan. Menghidupi panggilan Tuhan untuk dirinya. Itu kenapa murid-murid yang akhirnya diberikan Roh Kudus kembali, Roh Kudus yang sudah dicurahkan kepada Israel di zaman padang gurun 40 tahun, akhirnya dicurahkan lagi di zaman Pentakosta, di hari Pentakosta di Kisah pasal 2 itu, dan membuat murid-murid akhirnya apa? Murid-murid paham tentang callingnya apa, panggilannya apa. Mereka tahu bahwa mereka hidup bukan dari roti saja, mereka hidup dari firman Tuhan. Sehingga akhirnya Petrus yang memahami ini meninggalkan kepintarannya, meninggalkan kehebatannya. Sebagai apa? Sebagai nelayan. Untuk jadi apa? Jadi pelayan Tuhan. Filipus itu dipanggil Tuhan pertama kali untuk jadi apa? Jadi diaken, 7 diaken ada Filipus di situ. Tapi dalam perjalanannya waktu, Filipus yang penuh dengan Roh Kudus ini sadar bahwa callingnya bukan jadi diaken. Diaken itu apa? Pelayan mimbar. Dalam konteks diaken, 7 diaken di Kisah Rasul ditabiskan oleh para rasul untuk membantu mereka agar janda-janda dilayani. Tujuannya Filipus jadi diaken itu awalnya. Tapi Roh Kudus bilang kepada dia, kau bukan di sini. Sehingga ketika ada diaspora gereja mula-mula, ada intimidasi orang Yahudi di Yerusalem, Filipus pergi kemana? Kalau kita belajar, dia pergi keluar dari Yerusalem. Akhirnya apa? Ketemu sida-sida dari Ethiopia. Menginjili sida-sida, bertobat sida-sida kembali ke Ethiopia, bukan kembali menjadi orang Yahudi, tapi kembali menjadi orang Kristen, percaya Yesus. Akhirnya apa? Akhirnya Filipus pergi ke Samaria, tinggal di Kaisarea. Dan kalau kau membaca Kisah Rasul, dia dikenal bukan lagi si Filipus diaken, tapi si Filipus si pemberita Injil itu. Panggilannya memberita Injil di Kaisarea, kotanya orang Romawi di Palestina itu. Filipus di sana menjadi penginjil. Upahnya apa? 4 anak gadisnya jadi nabi. Gak ada Pak, nabi perempuan yang hebat itu. Dalam konteks paternalistik, Tuhan selalu pakai laki-laki. Tiba-tiba Filipus gak punya karunia nabi. Dia hanya pekabar Injil. Tapi anak-anaknya, 4 orang perempuan, semuanya bisa bernubuat, Alkitab katakan. Paulus, yang tadinya mikir dia itu ahli Taurat. Tapi ketika dia mengalami Roh Kudus, dia berubah, dia tahu callingnya. Jadi apa? Jadi pengikut Kristus. Priscilla, Aquila, tadinya mikirnya apa? Dia akan menjadi pengusaha pembuat tenda. Seumur hidupnya dia akan hidup sebagai pengusaha tenda. Tapi ketika dipanggil Tuhan, Roh Kudus penuh atas dirinya, dilayani oleh Paulus, terbuka callingnya, dia tahu apa? Jadi gembala di Efesus. Bahkan orang-orang yang melayani saat itu di perjanjian baru, itu gak semuanya tahu callingnya apa. Makanya saya berani berkata, semua pelayan Tuhan, pendeta saya sebut, itu belum tentu semua pendeta itu callingnya pendeta loh Bapak Ibu. Buktinya apa?
imam besar, imam kepala, imam-imam yang melayani Tuhan di bait Allah di zaman perjanjian baru, di zaman para rasul. Mereka nggak ngerti tentang Yesus. Mereka nggak ngerti soal Roh Kudus. Berarti mereka menjadi pelayan Tuhan tanpa Roh Kudus dicurahkan atas mereka. Mereka imam besar itu jadi imam besar karena emang udah garisnya aja. Karena bapaknya imam besar, dia sebagai anak laki-laki paling tua dari imam besar sebelumnya, jadi imam besar. Kayafas dan Ananias, imam besar Kayafas dan Hanas. Di zaman Yesus itu imam besar Kayafas, bapaknya itu Hanas. Tapi bapak mertua, karena Hanas ini tidak punya anak laki-laki. Anak perempuannya yang tertua kawin dengan Kayafas. Nah, Kayafas ini jadi imam besar, diwariskan Bapak Ibu. Bukan karena Roh Kudus. Maka kalau hari ini saya penuh dengan Roh Kudus, andai kata, aminin aja. Kok gak ada yang amin? Terus nanti anak saya, Sion atau Silo mewarisi, belum tentu mereka dipanggil Tuhan. Mereka diwarisi mungkin nanti bilang, ya. Karena Sion pernah bilang gini, saya bercanda sama dia. Pak, kalau jadi polisi nanti gue dipindah-pindahin tugas-tugasnya. Ya iyalah, namanya abdi negara, saya bilang gitu kan. Ya mungkin kalau masih kroco-kroco, masih letnan 1, masih letnan 2 gitu, dipindah-pindahin lah kemana, ke Kalimantan. Tapi kalau udah level komisaris besar, kolonel gitu ya mungkin udah di pusat-pusat, di ibu kota lah. Ya, wah nggak mau nggak enak nanti pindah-pindah. Terus dia mau jadi apa lagi ya? Dia sebutin, itu gajinya berapa Pak? Darah Yesus, saya bilang gitu. Lu kerja aja dulu, jangan ngomongin gaji, saya bilang gitu kan. Ya nggak ada, itu lulusan fresh graduate itu langsung jadi orang tajir, gaji besar, nggak ada, harus lewati proses dulu. Terus saya sempat ngomong gini, ya udahlah, kalau lo nggak mau kerja capek-capek, ya udah melayani Tuhan aja kayak Papa. Terus dia matanya berbinar-binar, ting 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 ting. Ya, tapi saya bilang nggak gitu, mimbar nggak akan gue kasih ke lo kalau lo bukan calling. Karena banyak sekarang pendeta-pendeta itu bukan calling. Jadi pendeta karena bapaknya pendeta. Jadi gembala karena bapaknya gembala. Nggak gitu. Nggak gitu. Nah, Bapak Ibu panggilannya apa? Apa callingnya? Seperti saya bilang tadi, kalau kau tahu panggilanmu apa, disitulah kau melayani Tuhan. Lakukanlah seperti untuk Tuhan. Maka long time ago, but not in Bethlehem, saya udah selalu khotbah begini. Kalau kau dipanggil Tuhan jadi ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang melayani Tuhan. Nyapunya yang benar. Jangan nyapu asal, apalagi kalau sekarang udah canggih pakai vakum. Apalagi pakai vakum yang robot itu. Terus masak, ngandelin sekarang ini online. Masak telur aja, hambar. Telur ceplok itu tinggal supaya enak, masaknya jangan pakai minyak, pakai mentega atau margarin, terus kasih garam dikit, itu udah pasti enak. Jadi kalau ceplok telur rasanya masih hambar, lo berarti gak lakuin seperti untuk Tuhan. Itu loh maksud saya. Kalau lo lakuin untuk Tuhan, nyemplok telur, pasti lo mikirnya, kalau kira-kira nih Tuhan gue kasih, Tuhan seneng gak? Meskipun lo gak kasih ke Tuhan, lo kasihnya ke gue kan? Ke suaminya kan? Maka masak kayak yang benar. Kalau pas nyeplok telur, lihat lemari, garam habis. Ya harus cepat berpikirnya. Gimana supaya telur ini ada rasa asinnya. Kan begitu. Sebab kalau gak dikasih asin-asinan rasanya hambar lah Bu. Saya gak jago masak, tapi tanya Sylvie, tanya Sion. Tadi pagi apa kapan tadi? Oh tadi ya? Oh, saya bikin Indomie carbonara. Ya, meskipun masih gagal. Tapi saya kasih yang terbaik. Saya bilang sama istri, gue mau bikin Indomie goreng carbonara. Gimana caranya? Ada di TikTok, saya bilang gitu. Ya, oh gampang. Cuma bumbu Indomie, campur kuning telur, campur keju parmesan ya. Terus mestinya dicampur sama creamer sedikit gitu ya, sama susu sedikit supaya lebih creamy, tapi saya lupa tadi ya. Terus saya kasih keju parut, Indomie panas-panas saya aduk, rasanya udah lumayan.
Tapi kalau saya masak itu saya masak the best. Dalam artian itu yang terbaik. Nggak ala kadarnya. Gimana ibu bapak? Jadi dokter, ada di dokter. Melayani Tuhan yang benar dong. Ya kalau emang ada tarifnya ya ikutin tarif. Tapi kalau kita lihat pasiennya kayaknya nggak berduit, jangan diketok lah. Apalagi jadi dokter baru masuk operasi. Orang cuman pilek dikit operasi. Tapi juga jangan kayak dokter-dokter, maafkan saya, yang pasiennya BPJS gitu. Ya saya punya ibu BPJS. Ya puji Tuhan lah, satu sisi tertolong gitu ya. Tapi prosedurnya juga bagi saya gimana? Ibu saya tuh udah dioperasi, tulangnya diambil September tahun lalu. Kalau saya koordinasi dengan dokter-dokter lain, mestinya habis dioperasi itu langsung di kemo atau di sinar. Tapi dibiarkan beberapa bulan sampai kemarin. Udah stadium akhir, baru mau di kemo. Ya, sakit itu kalau ngomong. Tapi mau gimana? Prosedurnya begitu kalau BPJS. Jadi, ayo sama-sama. Tuhan memanggil saudara sebagai apa gitu. Makanya saya ini jadi pengkhotbah. Mati-matian. Saya gak pernah khotbah itu ala kadarnya. Aduh saudara, gak pernah saya siapin khotbah cap, cip, cup. Tuhan Roh Kudus bicara, di mana, tek. Oh Daniel, gampang khotbah Daniel mah luar kepala. Enggak, saya bergumul sungguh. Roh Kudus kalau sudah penuh dengan dirimu, dalam dirimu, itu membuatmu akan menghidupi panggilan dengan sungguh. Sebab kita tahu bahwa kita hidup bukan dari roti, tapi dari firman yang keluar dari mulutnya. Yuk, di Pentakosta 2023 ini kita berubah. Kita bukan cuma mengerti, tapi kita hidupi Roh Kudus dengan sungguh. Dan hidupi panggilanmu dengan sungguh. Beri yang terbaik kepada sesama, beri yang terbaik buat Tuhan. Ya, sehingga hidup kita jadi berarti. Tujuan Roh Kudus dicurahkan, baik di PL maupun di PB. Agar setiap orang yang penuh dengan Roh Kudus paham tentang tujuan utamanya. Apa itu? Memenuhi panggilan yang Tuhan berikan kepada dirinya. Semoga diberkati. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Haleluya. Tundukkan kepala, kita doa.